Selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dima dari kelas D TIS 1 Stikom Uyelindo Kupang. Mata kuliah pemrograman web dan mobile web. Yang pertama, di sini saya akan membuat video analisis dan perancangan sistem basis data dengan studi kasus sistem informasi perpustakaan. Di sini adalah data dan informasi untuk perancangan sistem perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Ini adalah fitur-fitur yang akan kita bangun. Yang pertama itu adalah login yang diakses oleh admin dan juga pengunjung. Admin adalah orang yang ada di perpustakaan, kemudian pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian mengolah data profil, tujuannya adalah memberikan informasi mengenai perpustakaan. Kemudian ada mengolah data admin, kemudian data lemari, data rak. Jadi lemari ini terdapat beberapa rak. Kemudian ada tabel penulis, kemudian ada tabel data penerbit, kemudian ada tabel data jenis buku. Ketiga data ini, baik penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan data buku. Karena di data buku ini ada ketiga data tersebut. Kemudian ada tabel data pengunjung, yaitu dosen, karyawan, mahasiswa. Kemudian ada data pinjam. Kemudian ada data detail pinjam. Kemudian fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian data profil ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung, di mana admin ini dapat melakukan CRUD yang artinya create, read, update, delete, dan search. Kemudian pengunjung hanya dapat melakukan read atau membaca atau melihat data. Kemudian data admin hanya diakses oleh admin. Admin dapat melakukan CRUD, kemudian data lemari, rak, penulis, penerbit, data jenis buku itu diakses hanya oleh admin dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data buku, mengolah data pengunjung, mengolah data pinjam, mengolah data detail pinjam, itu dapat diakses oleh keduanya, yaitu admin dan pengunjung, di mana admin ini dapat melakukan CRUD. Kemudian pengunjung pada bagian data buku, pengunjung hanya bisa melakukan read dan juga search, membaca dan mencari data. Kemudian data pengunjung itu pengunjungnya hanya bisa melakukan CRUD, artinya hanya bisa menambah, membaca, dan mengupdate.
dengan keterangan itu pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Kemudian data pinjam itu pengunjung juga dapat melakukan CRUD dengan keterangan pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yaitu data peminjaman. Ubah dan hapus itu dibatasi jika datanya sudah diproses. Kemudian mengolah data detail pinjam. Pengunjung juga dapat melakukan CRUD dengan keterangan pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Dengan catatan, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Kemudian jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Dan pengembangan sistem ini menggunakan Visual Studio Code dan Xampp versi 7.4.27. Kemudian fungsi produk ini dianalisis berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan pada perpustakaan Stikom UY Lindo Kupang. Jika ada penambahan data lemari dan rak, maka akan dilakukan pendataan kembali. Kemudian pada bagian data pengunjung ini, yang ingin mengembalikan dan meminjam buku harus mendata dirinya kembali. Setelah itu baru mereka bisa melakukan peminjaman buku. Berdasarkan permasalahan ini, terdapat 10 tabel yang kita buat. Yang pertama ada tabel admin, di mana tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data dari si admin. Tabel admin ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID admin dengan tipe data integer, yaitu primary key, dan auto increment yang artinya penomoran ID-nya dilakukan otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama, yaitu teks, karena nama memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sama juga dengan tempat lahir. Kemudian tanggal lahir kita gunakan date, alamat dan email, dan juga telepon kita gunakan teks. Nah, kenapa dipilihnya teks? Karena telepon ini tidak akan terlibat dengan operasi perhitungan, maka dipilihlah teks yang bisa memuat semua angka, simbol, dan huruf. Kemudian password itu juga teks. Kemudian status dengan tipe data char 1. Nah, jika adminnya itu sedang online, maka dikodekan dengan 1. Jika offline, kodenya adalah 0. Kemudian ada tabel lemari yang terdiri dari 2 atribut, yaitu ID lemari dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari dengan tipe data teks. Kemudian tabel yang berikut yaitu tabel rak. Nah, di sini itu dalam satu lemari itu
ada beberapa rak, maka tabel rak dan lemari ini saling berhubungan. Atribut ID rak ini memiliki tipe daftar integer yaitu primary key dan auto increment. Kemudian nama rak itu integer lagi, text. Kemudian ID lemari itu integer foreign key. Foreign key karena dia berelasi dengan tabel lemari. Kemudian yang kita buat adalah tabel penulis, tabel penerbit, dan jenis buku. Ketiga tabel ini memiliki hubungan dengan tabel buku. Mengapa memiliki hubungan dengan tabel buku? Karena satu buku memiliki hubungan dengan penulis, penerbit, dan juga jenis buku. Maka relasi yang terjadi adalah one to many. Penulis ini dia unik karena memiliki ada primary key-nya di sini. Yang memiliki foreign key yang dimana dapat diduplikasi. Jika kita menarik garis, maka ID penulis yang ada di tabel penulis ini berelasi dengan ID penulis yang ada di tabel buku. Kemudian ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Kemudian ID jenis bukti yang di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku. Jenis buku di tabel buku. Di tabel penulis ini atribut ID penulis ini tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama tempat lahir itu tipe datanya text, kemudian tanggal lahir tipe datanya date, alamat, email, telepon tipe datanya itu text, statusnya yaitu cara 1 karena yaitu aktif dan tidak aktif. Kemudian di tabel penerbit yaitu ID penerbit tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama, alamat, kota, email, dan telepon kita gunakan tipe data teks. Kemudian statusnya itu yaitu char, aktif dan tidak aktif. Kemudian ada tabel jenis yaitu ID jenis buku tipe data integer, primary key, dan auto increment. Kemudian namanya itu kita gunakan teks. Kemudian itu ada tabel buku. ID buku itu dengan tipe data integer, primary key, auto increment. Kemudian judul dan intisari teks. Intisari teks karena terdiri dari huruf dan angka, lebar data tidak sama dan jumlahnya tidak terbatas. Kemudian tahun terbitnya itu varchar. Nah, karena tidak terlibat dalam perhitungan, kita pilih varchar dengan lebar datanya itu 4. Kemudian ISBN tipe datanya yaitu text null. Jadi null ini boleh ada atau tidak datanya. Jumlah halaman dan buku tipe datanya itu integer karena
mungkin bisa terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, penerbit, ID jenis buku, tipe datanya integer, foreign key. Kemudian statusnya itu kita tipe data itu char 1. Statusnya mungkin bisa rusak, ada, atau hilang. Kemudian kita ke tabel pengunjung, yaitu ada ID pengunjung, tipe datanya itu integer, primary key, auto increment. Kemudian ada nama, yaitu tag, tipe datanya teks, karena terdiri dari huruf, angka, dan jumlah rekornya tidak terbatas. Kemudian tempat lahir, tempat lahir kita pilih teks, tipe datanya teks, kemudian tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya teks, jenis kelamin, tipe datanya itu varchar, 9 karena jumlah karakter laki-laki dan perempuan itu 9. Kemudian email, telepon, kategori, dan password kita gunakan tipe data teks. Tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Karena satu transaksi pinjam di dalam tabel pinjam terdapat ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Tanggal pinjam, tipe datanya date, tanggal kembali, tipe datanya itu date atau null. Yaitu null. Nah, kenapa nol? Ketika saat dia ingin meminjam buku, maka tanggal kembalinya itu kosong. Jadi ketika dia sudah kembalikan, baru kita mengupdate tanggal kembali buku tersebut. Kemudian statusnya itu tipe datanya itu char. Statusnya char 1. Statusnya itu dapat mengambil buku, meminjam, mengambil buku, atau hilang. Diwakili dengan simbol. Kemudian diserahkan. Tipe datanya yaitu integer. Diserahkan artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, kemudian diterima, tipe datanya integer 0. Jadi siapa yang menerima? Kenapa 0? Karena ketika buku dikembalikan, maka admin akan mengupdate data tersebut. Nah, ketika transaksi pinjam itu terjadi, maka akan mungkin ada banyak buku yang dipinjam. Maka kita buat lagi satu tabel, yaitu tabel detail. Tabel detail terdiri dari ID detail, tipe datanya integer, primary key, auto increment, kemudian ID pinjam, tipe datanya integer, foreign key. ID pinjam ini berelasi dengan tabel pinjam. Kemudian berelasi dengan tabel buku, artinya itu buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa buku.
Tipe data jumlah yaitu integer. Kemudian ada tabel profil, yaitu ID profil dengan tipe data integer, primary key atau increment, nama perpustakaan, alamat email, telepon, full deskripsi kepala perpustakaan, yaitu tipe datanya, yaitu teks. Oke, ini adalah rancangan sistem yang dibangun. Sekian dan terima kasih.